karakteristik Pak Jokowi itu dibangun dengan 3 modal dasar politiknya. Pertama, dia tidak punya malu. Kedua, modal nekat. Yang ketiga itu tidak punya malu, nekat. Ada satu yang ketiga yang sering dibicarakan oleh rakyat itu, suka ngeyel, berbohong, berwatak pembohong. Oke, Bung Faisal, kalau Anda melihat kenapa sampai hari ini Jokowi masih tidak bergeming dengan kritikan, sudah ada pertemuan di Rembang para tokoh-tokoh bangsa, Ibu Mega sudah pidato, Pak Surya sudah pidato tentang keprihatinan yang terjadi. Kenapa Pak Jokowi tetap tidak bergeming dan tetap mempertahankan putranya untuk maju, melanggeng ke dalam kontestasi Pilpres? Harusnya kan dia sebagai negarawan harus menghentikan ini. Model-model kekuasaan ini kalau dilihat dari dimensi politik multitafsir, tafsirnya banyak. Tapi kalau kita lihat dari dimensi keagamaan itu memperjelas bahwa apa yang dilakukan Zionis, kerajaan Israel ini kan, perilaku kekuasaan Israel itu tidak beda dengan Jokowi. Kenapa tidak beda? Karena semua meyakini kekuatan itu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan materi. Oleh sebab itu, di awal tadi saya mengatakan kalau tidak punya supporting uang yang besar, tentu Jokowi akan ketakutan melakukan upaya mencuri suara rakyat. Iya kan? Tapi karena logistiknya besar, maka dia mungkin percaya diri menganggap, lu semua partai-partai orang miskin, gue paling bagi proyek kecil-kecil buat lu diam juga. Saya berkuasa karena di belakang saya ada kekuatan finansial yang kuat. Nah, kita hari ini melihat ada 17.000 transaksi keuangan kita dengan China. Dibuka oleh media massa. Ada penyimpangan kebocoran uang di sektor tambang. Bayangkan 5 juta nikel bisa lewat begitu saja tanpa ada proses pengadilan. Bagaimana batu bara kita dijual dengan harga murah? Bagaimana ada pengusaha-pengusaha yang baru muncul setahun 2 tahun punya uang 300-400 triliun? Ini memberi gambaran bahwa energi, kepercayaan diri Jokowi itu berbasis materi. Tapi saya mau ingatkan, bangsa ini bangsa yang berjanji dalam konstitusinya percaya sama Allah. Maka mereka kalau muncul dengan kejujuran, maka semuanya kekuasaan itu bisa dilumpuhkan. Kita menguji. Mudah-mudahan Pak Surya Paloh masih punya keimanan yang menyala-nyala. Begitu juga Ibu Megawati dan seluruh pemimpin partai politik. Segera masuk ke DPR, hidupkan mekanisme formal untuk memanggil presiden. Karena suara itu udah terlalu banyak dan masih. Jangan kalah sama bajir 2-3 ekor aja di media sosial, ganggu-ganggu terus jadi takut ketua umum partai. Kalau misalnya itu tidak terjadi, Bung Faisal, di parlemen, apakah bisa terjadi yang namanya parlemen jalanan? Kalau tidak terjadi, maka pertama rakyat tidak mau. Siapapun yang muncul sebagai calon presiden, rakyat bilang, ini nipu juga. Pada akhirnya nanti kompromi jadi menteri aja nih kalau kalah. Jadi kalau itu rakyat tidak akan percaya dengan pemilu. Buat apa? Karena hak dia sudah dicuri. Jadi kalau menurut Bung Faisal, kalau ini tidak terjadi, diteruskan ke parlemen, tidak percuma ada pemilu? Ya pasti kan, hari ini kan getarannya udah muncul. Suara-suara golput itu kan mulai muncul. Orang mulai apatis. Buat apa saya bangun tidur ke TPS? Saya belum mencoblos saja, suara saya udah dicuri. Dan orang pencuri suara saya mengatakan, saya akan intervensi pemilu, saya akan politik cawe-cawe. Itu kan satu narasi yang mengumumkan, saya ini pencuri ulung. Saya mau mencuri suara rakyat. Yang diperhalus dalam perbincangan politik adalah kecurangan pemilu. Jadi bahasa ini dibuang udah. Rakyat sudah muak. Rakyat berhadapan dengan satu panduan kekuasaan dengan mental untuk mencuri suara rakyat. Ini perlu saya ulang-ulang. Supaya kita semua sadar bagaimana cara kita menghadapi seorang pencuri. Nah, aparat penegak hukum ketika melihat ada orang lewat di lampu merah saja, salah, ditangkap, ditilang. Ini berkali-kali. Tapi kan aparat semua tunduk sama dia, jadi nggak mungkin. Ya tunduk karena itu tadi, partai-partai ini kan memberi legitimasi terhadap kekuasaan. Tidak berfungsinya DPR. Nah, dengan munculnya pidato Pak Surya Paloh, diikuti oleh Ibu Megawati, dan mungkin akan ketua-ketua umum lain, rakyat punya harapan. Berarti gedung DPR akan dibuka dalam 2 kemungkinan. Bisa mekanisme formalnya memakzulkan lewat keputusan partai-partai, perwakilan partai DPR di sana. Bisa gedung DPR itu dibuka, lihat pendekatan lebih hebat dari 98. Bisa rakyat berkumpul dalam jumlah yang banyak di sana. Bisa terjadi people power. Karena membuka. DPR sekarang pintunya udah dibuka. Oke, sudah dibuka ya? Sudah dibuka, karena bicara hati nurani Ibu Megawati apa di mana? Tempat sampah. Di pinggir jalan kan enggak. Hati nurani itu akan bekerja di gedung DPR, di mana secara simbolik pintu DPR sudah dibuka. Apakah perwakilan partai mau bersidang, mewakili suara rakyat, atau rakyat berbondong-bondong datang, mengambil inisiatifnya, melakukan people power. Mereka yang bersidang dan memaksakan MPR bersidang.
Karena cara itu sudah pernah dipakai oleh rakyat pada tahun 98. Oke, Bung Faisal, kalau kita lihat ini kan situasinya semakin tidak menentu. Kalau seumpamanya saja tiba-tiba Pak Jokowi punya rasa kenegarawanan bangkit dan mengatakan kepada Agak susah. Harapan itu nggak usah lagi Pak dilanjutkan. Karena Pak Jokowi ini, maaf ya, kalau saya sederhana menyimpulkan karakteristik Pak Jokowi itu dibangun dengan 3 modal dasar politiknya. Pertama, dia tidak punya malu. Kedua, modal nekat. Yang ketiga itu tidak punya malu, nekat. Ada satu yang ketiga yang sering dibicarakan oleh rakyat itu, suka ngeyel, berbohong, berwatak pembohong. Jadi tidak punya malu, modalnya nekat, tabrak sana, partai yang membesarkan dia berbalik, dia nekat nabrak, berhadapan, dan dia jago berbohong. Itu muncul di ruang publik, bacaan rakyat dalam kesadaran melihat Jokowi seperti itu. Jadi kalau dia insaf secara politik, dia dapat hidayah, agak susah. Dua-dua ini sudah tidak berlaku lagi. Karena karakteristik dia ini sudah tidak beda dengan apa yang disebutkan di awal tadi saya mengatakan, tidak beda dengan karakter Zionisme. Orang-orang yang menyembah kepada perbudakan materialisme, menganggap materi segala-galanya. Dia tidak punya basic spiritual. Kalaupun ada itu simbol-simbol kemunafikan saja. Jadi Bung Faisal kayaknya tidak bisa berharap bahwa Pak Jokowi kembali ke kenegarawannya untuk menghentikan anaknya. Ya, Ibu Mega aja ditipu berkali-kali dan terakhir menyampaikan pidato yang mengagetkan publik. Itulah ungkapan tidak percaya. Bagaimana kita yang dari jauh? Tapi alhamdulillah kan kita nggak pernah ditipu sama Jokowi. Ya, banyak elit partai ini senang ditipu dan masih membiarkan. Kita mohon dan berdoa semoga mereka sadar. Apakah misalnya kalau Pak Jokowi tidak melakukan ini, kita berharap kepada Pak Prabowo yang keluar sifat kenegarawannya sebagai seorang yang senior, ya, untuk katakanlah misalnya begini, oke, kalau begitu karena situasi sudah sangat prahara, ya, situasi sudah sangat memprihatinkan, saya menghentikan, misalnya saya tidak melanjutkan, mengganti wakil saya. Oh, ini bukan lagi masalah Gibran, Bang. Oh, okay. Ini satu kerusakan dalam sistem bangunan yang besar, tidak lagi membicarakan kepentingan Prabowo kecil. Okay. Kalau hanya memperbincangkan Gibran, itu sudah berakhir di MK-MK, sudah mewakili kesadaran kolektif rakyat bahwa ada kejahatan dalam perpaduan calon presiden dan wakil presiden, hasil rekayasa MK. Ini bukan soal itu. Jadi soal apa nih? Ini pertunjukan keperkasaan kekuasaan yang semena-mena di segala sektor. Dan di bidang ruang demokrasi kita tadi ulang-ulang, proyek politik mencuri suara rakyat. Okay. Maka kelasnya itu lebih hina dari orang yang mencuri ayam di kampung. Jadi ini bukan lagi soal Gibran dan Kaisang? Bukan, ada yang kecil, ini buang tempat sampah. Okay. Bocah-bocah itu nggak usah dibahas. Ini masalah marwah negara, sistem negara, harga diri negara, rasa keadilan bernegara. Itu satu bagian dari cabang-cabang kekuasaan yang terjadi. Ini masalah perampokan sumber kekayaan alam, penggunaan tangan kekuasaan lewat alat-alat kekuasaan secara semena-mena, ancaman kebangkrutan, tersandra oleh utang luar negeri, kerusakan sistem. Kalau mendengar pidato Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati itu kan gejolak. Evaluasinya komprehensif. Oke, jadi bukan lagi soal Gibran, bukan lagi soal Kaisang, tapi ini soal ancaman terhadap runtuhnya demokrasi. Runtuhnya demokrasi dan hak berdaulatnya rakyat di segala bidang. Oke, Bung Faisal, kita sudah dengar ya penyampaian dari KPU yang sudah menetapkan pasangan calon presiden. Anies, Caimin, kemudian Prabowo, Gibran, kemudian Ganjar, Pak Mahfud sudah ditetapkan. Apa analisisnya Bung Faisal ini terhadap penetapan ini? Saya kira kan tahapan-tahapan pemilu kan tidak bisa dirubah. Tapi tidak ada artinya menurut Anda? Tapi di ruang yang beda, yang lebih krusial juga kan. Semakin rakyat tidak percaya dengan hasil pemilu kan, dengan proses. Berarti Anda mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPU menetapkan? Dia menjalankan fungsi anggaran saja. Kan dikasih anggaran untuk tahapan-tahapan itu berjalan. Lebih pada anggaran. Tapi dia juga terlibat ya berarti ya? Kalau menetapkan begini. Artinya terlibat merusak demokrasi. Aparat kepolisian oknum saja, tentara saja, PNS saja itu terlibat, apalagi KPU. Dia pusatnya sumber masalah. Jadi tahapan ini kalau menurut saya normal saja. Tetapi ketika bicara soal pencuri suara rakyat, maka selain Pak Jokowi yang menggunakan manipulasi kekuasaan, memang kan KPU juga. Berarti Bung Faisal mau mengatakan apa yang dilakukan KPU hari ini, melakukan penetapan, ini semakin memperjelas kepada kita semua rakyat Indonesia bahwa KPU sudah menjadi bagian yang digunakan. Bukan bagian lagi, menjadi, iya bagian-bagian. Mungkin bahasa tegas itu dia dalam kendali pengaturan. Semangat kecurangan pemilu atau pencurian suara kan.
Oke. Jadi kalau saya tidak mau diparsial seperti itu, Bang. Oke. Di jantung masalah yang namanya MK, itu kan level penjaga konstitusi. Oke. Terjadi pengkhianatan, kebohongan, pelecehan. Maka itu mengkonfirmasi kalau di puncaknya terjadi kejahatan demikian, maka cabang-cabang itu hanya menyesuaikan pada kadar-kadar kejahatan yang berbeda-beda. Berarti termasuk KPU itu cuma menyelesaikan. Jadi kalau KPU menjalankan tahapan-tahapan ini, benar skedulnya demikian. Tapi moral politik bisa mengoreksi bahwa kenapa Anda berani melakukan ini tanpa melakukan konsultasi dengan otoritas misal parlemen. Nah, tinggal kita tunggu. Kalau Ibu Mega serius melihat ancaman kecurangan itu serius, maka dia kan bisa hidupkan. Jadi berarti Bung Faisal mau katakan seharusnya KPU kalau dia paham tentang konstitusi, dia paham tentang kecurangan, tadi yang istilahnya Bung Faisal pencurian, kejahatan, dia tidak melakukan penetapan ya. Mestinya begitu secara moral. Secara moral. Karena dia kan juga ingin Karena dia tahu bahwa misalnya pencalonan Gibran ini kan berdasarkan putusan MK itu kan mengandung cacat hukum tidak legitimate dan tidak sah. Seharusnya dia tidak menetapkan ya. Kalau suara para pakar hukum, mereka yang memahami soal alur hukum ya, ketatanegaraan dan lain-lain, menyarankan kan dibekukan dulu, ditahan dulu untuk mengkonfirmasi itu lewat misal parlemen. Tapi per hari ini kan tidak. KPU jalan terus. Keberadaan KPU itu dianggap sebagai cabang dari kekuasaan Jokowi, bukan lagi wasit, cabang kekuasaan. Dia lebih dilihat cabang, karena di sana kan kepatuhan itu dipersembahkan. Misal mitra KPU di bidang pengawasan Bawaslu yang melihat ada oknum-oknum polisi, tentara, PNS terlibat pengarahan dugaan kecurangan, kan mereka diam. Diamnya Bawaslu, diamnya KPU, berarti bisa disimpulkan secara politik, secara moral publik, bahwa lembaga ini bukan wasit, tapi cabang kekuasaan. Kalau sudah cabang kekuasaan, maka penetapan calon, lebih khusus Prabowo dan Gibran itu adalah hasil keinginan kekuasaan, bukan prosedur yang legal, nah, kan? Jadi bahan ini kan yang sekarang dipersoalkan, pintu masuk yang menurut orang-orang PDP biarkan nyanyian itu sampai sempurna. Nah hari ini sempurna, cabang kekuasaan KPU itu sudah berani mengumumkan. Tinggal Ibu Mega kan, PDIP. Oke, kalau begitu Bung Faisal, kenapa sampai Prabowo ya itu tetap kekeh ya mempertahankan Gibran? Padahal situasinya kan sudah gonjang-ganjing di bawah. Sudah tidak legitimate, sudah tidak sah. Kenapa dia tidak mengganti saja? Kalau saya izin Abang, saya nggak kaget karena di depan Prabowo itu satu hawa nafsu yang terus memandu dia untuk melakukan segala upaya untuk jadi presiden. Mau halal, haram, tabrak saja. Karena dia dipandu oleh hawa nafsu untuk berkuasa. Nah kalau orang sudah dipandu oleh hawa nafsu itu kan kita baca Quran, hadis, itu orang-orang yang mengalami kerusakan jiwa, mental. Kalau jiwa mental rusak, pikiran rusak, maka susah bedakan baik buruk. Nah hari-hari Prabowo terperangkap di dalam alur kekacauan itu. Jadi tidak ada harapan yang bisa diambil bahwa dia punya nurani. Sudah mungkin cahaya kecil nuraninya. Hari-hari dia ini setiap bangun tidur mungkin ya yang saya baca, kapan saya dilantik menjadi presiden. Bukan lagi dipilih, dilantik. Karena rakyat berkesimpulan keinginan kuat Prabowo mengambil Gibran itu dalam rangka melanggengkan intervensi kekuasaan untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden. Dan dia dalam beberapa pilpres menganggap dia dicurangi. Maka ya udahlah, masih di pusat kecurangan, kekuasaan yang curang untuk mendapatkan jatah kelanjutan dari kecurangan, melanggengkan kecurangan. Jadi hari-hari ini sudah kerusakan. Mesti diperiksa. Kalau KPU mau bekerja secara sungguh-sungguh kan dia tidak layak. Karena sudah cacat hukum ya. Mentalnya, psikisnya rakyat butuh yang sehat. Sehat kan dibilang sehat jasmani, sehat rohani. Nah perbuatan melegalkan kejahatan itu kan berarti rohaninya sakit. Kalau rohani sakit, pikiran itu tidak bisa bedakan mana baik dan buruk. Ini maaf, ini hal-hal yang sering diperbincangkan oleh rakyat seperti itu. Masih ada lagi yang mau disampaikan Bung Faisal? Cukup saya kira. Oke, terima kasih Bung Faisal apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan saja ini mencerahkan, amin. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak boleh apatis, tidak boleh skeptis. Inilah saatnya Anda mengkritisi. Inilah saatnya Anda berjuang untuk menegakkan demokrasi kita kembali agar supaya kita bisa bangkit menjadi bangsa yang bermartabat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abra.